wasted. Kisah masih kemudian jajan 2 meti gedang sama gedang
Sucipto. Tatoknya Haji Ida. Oh, pasten apa gitu? Enggak. Haji lemper. Orang-orang Haji Ida gorengan. Ibu Murina Kopron. Mbak Eti Jaya siapa Jaya? Oh, Ibu Delima. Kan Mbak? Jayanya pedas. Kamu dari merica Mbak? Dari sambal. Dari merica, dari sambal, dari balsam. Pedas dari balsam. Ditambahi cangkeme tanggane tambah pedes Mbak. Pembahasan kemarin sampai pada Hajar Aswad. Oh iya, kamu pinter sih deh. Oh iya, kamu kan. Hajar Aswad. Jadi wingi Hajar Aswad di Serampung. Jadi ada yang turun dari surga ke bumi, itu Hajar Aswad. Tongkatnya Nabi Musa, terus cincinnya Nabi Sulaiman. Pak Kodir lah, Pak Kodir. Pan nganggo apa namanya? Tripod. Jadi Pak Kodir tripod hidupun nyong ambil tangan. Nah, ini dilajengaken pembahasan ini tentang wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwali lidawil alamin lidawil alayhi بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا وعمهم برحمة. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampurna lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan apa patang puluh sanatan apane taune ada awfaqil aqwal ing atase luwih kumpulane sepakate pira-pira kaul dirabil aliyati kang anjuani wong kang padha duwe ilmu bahasa Allah Ta'ala monggo mutus sapa Allah ing Kanjeng Nabi lil alamin maring wong alam kabeh basiran hale gawe pungawan nadiran lan hale meden-medeni famahum lan serta merataake ana ing alamin Nabi rahmahu kelawan rahmate Allah. Jadi pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun menurut kaul yang sahih, kaul yang disepakati oleh banyak ulama. Niki maksudnya kenapa di sini dikatakan kaul yang banyak disepakati oleh ulama, karena Syekh Barzanji itu adalah mengarang kitab ini menukil dari beberapa pendapat ulama. Jadi sampeannya ngaji Barzanji gue tambah pinter. Senin diwaca, malam Senin diwaca, mauludan diwaca, tapi kan orang paham. Dan yang ngaji Barzanji eben paham bahwa sing diwaca sampai gue kitab yang tidak main-main. Karena di situ banyak ilmu pendapat tentang perbedaan ulama. Di antaranya adalah ba'asahullahu ta'ala lil alamin basyira wa nadhira. Fama hum bi rahmah. Jadi kaul kebanyakan ulama sepakat Nabi itu
diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Sedangkan syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Cuti. Iya. Jadi sing wingi nyong kanda sampeyan maca berjanji itu akan memberikan ilmu yang positif, pengalaman tentang bagaimana para ulama itu berpendapat. Biasanya hambaran kurungu ceramah pokoknya Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 titik. Padahal nomor dalam nuzulul Quran jelas Quran turun pada bulan Ramadan. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Selisihnya antara Ramadan dan Rabiul Awal itu 8 bulan. Hari sampai ngomong Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu yang pertama. Seharusnya hari lahir Rabiul Awal turun Qur'ane dongene Rabiul Awal pas patang puluh. Nah, ini bareng-bareng mikir aja kurung dan masa berjanji paling berkat, yang penting berkat. Kemudian masa berjanji dan mata berjanji oleh jajan. Nah ini dijelaskan tadi, kalau memang umurnya pas 40 tahun, maka lahirnya Nabi bulan Rabiul Awal harus menerima wahyunya bulan Rabiul Awal. Alin terimane wahyu diangkat menjadi Rasul bulan Ramadan, jadi ngomongnya aja umur pas 40 tahun. Bisa kurang 40 tahun, bisa lebih 40 tahun. Nah, gue perbedaan pendapat. Dan Nabi pada waktu diangkat menjadi Rasul, itu Allah mengutus malaikat Jibril yang tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyiran wa nadhiran. Jadi Nabi itu adalah bertujuan supaya umat Islam, umat Muhammad, umat manusia itu mendapatkan gambar kabar gembira dari Allah. Kabar gembiranya adalah apa? Orang yang beriman maka baginya akan mendapatkan surga, dan orang yang tidak beriman maka baginya akan mendapatkan neraka. Jadi intinya iman karo orang. Masalah sodako, masalah sholat, masalah haji, masalah puasa itu setelah masuk menjadi orang yang beriman. Intinya pengen masuk surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi Kanjeng Nabi itu tujuannya diutus adalah untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, mengimani atas datangnya Nabi, mengimani Allah, mengimani kitab, mengimani Quran, mengimani malaikat, qada dan hari kiamat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa budi'a ila tamami sittati ashuri bi ru'ya sandin fatil jaliyah fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla faraqi subhi ando asana wa budi alam bibiti sapa Kanjeng Nabi ila tamami sittati sampurnane malam sasi azurin kelawan biroya impen asadi katil jariyati kang temen kang nyoto bakana mengkono ya ora pirsa kepo Kanjeng
Kanjeng Nabi ru'ya ing ngimpi ila jadi sabalagi subi ado asana kaya tekane padange waktu subuh kang madami ana ing waktu tahu. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, jadi anak lanang tahu takon bisane sing diutus menyampaikan wahyu malaikat Jibril sih itu malaikat Mikail apa malaikat Ridwan, dan kuwi sing gawe apa sing ditakoni kedo bisa milih malaikat Jibril sih dudu Ridwan, akhirnya yang jawabnya apa? Takdir. Kedo sih itu dia takutnya Gusti Allah, misalnya Gusti Allah milih Jibril. Nah, sebelum Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril, asli ketemu wujudnya, ini wis ngimpi. Kapan ngimpinya sita ta'asyurin 6 tahun, 6 bulan sadurunge nang Gua Hira wis ngimpi ketemu malaikat Jibril. Jadi tujuannya apa? Tujuannya engkau dan ketemu malaikat Jibril itu orang kaget. Persis ngimpine malaikat Jibril duduk dhuwure. Diceritakan malaikat Jibril gue endase nang langit, terus sikile nang bumi, sawiwine jagat lor, jagat kidul, jadi gede. Mulane ning ngimpi wis sering ketemu eben engkau ora kaget. Mimpi yang Islam lagi subhin ado asana. Chat apa nih? Jelas. Wa innama ubdi'a birru'ya tabrinan lil quwwatil bashariyah li alla yabja'ul malaku bi sarhin nubuwati fala taqahu wa Nabi Muhammad itu bisa kuat menerima dan bertemu dengan malaikat Jibril yang nanti akan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العادية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووفى وذلك في اليوم الاثنين 17 ليلة خلت من سهر ليلة القدرية. Jadi pada waktu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keadaan orang-orang Quraisy yang pada waktu itu melakukan kemaksiatan, berjudi, minum-minuman keras, bermain perempuan, punya anak wanita atau perempuan dikubur hidup-hidup. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri di mana? Di Gua Hira. Nah, di Gua Hira itu Siti Khadijah sering datang. Jadi caranya Nabi ke Semedi menyendiri supaya dia bisa merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada si ngomong aslinya Nabi Muhammad gue keturunan Jawa apa keturunan Arab? Karena wong Arab gue jarang sing Semedi, sing senang Semedi gue wong Jawa. Ana si ngomong Kanjeng Nabi Muhammad gue akhlaknya tindak tanduknya bisanya kayak wong Jawa, sopan, santun, lemah, lembut. Orang kaya wong Arab. Nah, ada pertanyaan, apakah Nabi keturunan Jawa? Ya, itu kalau peres.
sini. Nah, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, jadi malaikat Jibril teka ujuk-ujuk mak duduk tekan jogrok nengarap langsung maca Nabi Muhammad di kapan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi Nabi ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Sing kedua Iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Jawab Nabi ma'ana biqari, gue kalau duduk. Karena Nabi pertama kali waruh malaikat Jibril walaupun wis tahu ketemu mimpi. Jadi sampeyan kadang orang tahu diceritaan, orang tahu wujudnya gondoruo, malik rumah sumung diwedi padahal orang tahu perlu. Orang tahu wujudnya kuntilanak malik rumah dewekan diwedi padahal itu sing medeni kan film. Aslinya ya orang tahu perlu. Gondoruo kayak apa, sudah bolong kayak apa, kuntilanak kayak apa, itu mungkin tahu perlu, orang tahu. Bayangannya modern dewek. Kayaknya mulainya nemu main kaji narjo, sing pelapa jaga jipa. Dia kan tahu, dia misalkan anak sing nomor dari panak sembel, cuma dia nak kasih nomor. Nyatanya ya aman-aman toh. Kadang wong itu ya wedi karena dewek, orang tahu weruh tapi sering weruh film. Sudah ngesut, sudah bolong, penderuwo, pada gundil, orang tahu weruh. Jadi kanjeng Nabi Muhammad duduk sawise ketiga Iqra ya Muhammad, langsung disikap malaikat Jibril. Ini pertama kali ketemu. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa kadang selawatan ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ummi. Kenapa beliau tidak mau? Ma'ana biqari'nya orang bisa maca apa sih diwaca. Itu menunjukkan madah. Madah itu maksudnya adalah hal yang positif. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa membaca dan menulis. Ada sih ngomong, ini sampai ngece ngomong Nabi Muhammad kalau bisa baca dan menulis. Dulu ngece, mulai baca sejarah, baca kitab. Kadang orang terima, karena kanjeng Nabi bisa baca, kanjeng Nabi pinter. Kanjeng Nabi pinter sawisnya dimulang malaikat Jibril. Kalau waktu pertama kali diangkat menjadi Nabi, Nabi harus ummi, Nabi harus tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Itu menunjukkan keorisinilannya Al-Quran. Jadi kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, maka kemurnian dan kepastian bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, banyak yang mempertanyakan. Jangan-jangan Muhammad sing ngarang, jangan-jangan Muhammad sing nulis, jangan-jangan Muhammad sing karepe dewek. Jadi tujuannya Nabi Muhammad diummikan atau tidak dipintarkan oleh Allah adalah agar bahwa ini wahyu benar-benar datang dari Allah, tidak direkayasa, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itu maksudnya Allah menciptakan Nabi tidak bisa membaca. Mulanya murni orisinil, dan itu terbukti setelah dibaca, setelah dijalankan, setelah mendapatkan penelitian bahwa itu memang benar-benar dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sawise mendapat wahyu dedek, terus balik meriang, teka ketemu Siti Khadijah. Siti Khadijah bisanya sampai dredeg, kenapa? Halimuni, selimuti wes nyong kaya katisen nyong dredeg. Langsung diselimuti oleh Khadijah. Ke orang balik pirang-pirang dina. Hari wong kene lanangnya mendekakal balik pirang-pirang dina, langsung ngomongnya bisanya balik. Orang usah balik, mana turun jebel kelendangan baik.
Iya. Iya boleh. Wong ngendi? Orangnya laka. Anak. Foto. Oke laka teka mancing langsung dipeluk. Oh kakanda. Anda dari mana kakanda? Dapat ikan kah kakanda? Jadi sampai gitu Siti Khadijah balik mancing langsung katisen ya diselimuti. Balik mancing panas-panas selimuti. Ben tambah globios. Jadi diselimuti oleh Siti Khadijah tertut. Ya pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditakoni oleh Khadijah bahwa dheweke ketemu malaikat, ya duduk malaikat waktu gue gede dhuwur, wujud sing gede dhuwur, ngomong kayak yo dolan maring Waraqah bin Nawfal. Jadi Waraqah bin Nawfal ana sing ngomong sepupune, ana sing ngomong pamane. Bareng tekan maring Waraqah mono cerita ini yang diparani mau gede dhuwur ngomongnya kayak karena Waraqah itu pendeta yang mempelajari kitab Injil. Jadi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dibenarkan oleh Waraqah. Oh ya wis bener, berarti sampeyan gue nabi, karena yang mendatangi sampeyan adalah Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Akhirnya ngomong Jimmy ditakona Juli bisane pendeta sakale wis ngerti sing arane Muhammad kuwi dadi nabi ora gelem maca syahadat kaya yang jadi waktu sing pendeta pertama sing ketemu karo Abu Thalib, siapa arane heyo? Siapa heyo? Wasroni. Pendeta pertama waktu Nabi umur 12 tahun dagang pendeta Buhairah. Pendeta kedua si Nabi Muhammad umur 11 tahun pinter. Jadi bisanya waktu itu nggak maca syahadat ya karena Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Dan ini Nawfal bin Waraqah, walaupun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, tapi kan ini hanya permulaan wahyu, permulaan yang belum turun tentang syariat. Bagaimana caranya memeluk Islam belum ada. Mulanya Waraqah bin Nawfal ngomong, sampeyan gue nabi, seandainya aku masih hidup pada waktu sampeyan diusir dari negara kelahirannya sampeyan, enyong wong sing pertama kali akan membela dan mempertahankan sampeyan agar tidak terusir dari negaramu. Waktu gue Waraqah bin Nawfal wis tua. Seandainya aku masih ada dan kuat, aku akan membela engkau dari gangguan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi Muhammad bisa nekon ngerti konyong terusir, bisa nek sampean ngerti konyong orang urip nang Mekah. Jadi ini Nawfal bin Waraqah itu sudah menjadi sunatullah. Di dalam kitab sudah dijelaskan bahwa seorang nabi pasti dia akan melalang buana. Nabi Ibrahim Palestina juga Mekah, Nabi Musa Bani Israel Mesir terusir, Nabi Muhammad terusir ke Madinah. Jadi itu sudah kebanyakan nabi seperti itu. Nah waktu itu Waraqah sudah iman kepada Nabi Muhammad, tapi orang maca syahadat karena syahadatnya dulu mana, syahadatnya keprimen. Termasuk perdebatan Abu Thalib orang maca syahadat tapi beliau iman.
Menurut Imam Ghazali sangat tidak adil kalau Abu Thalib dikatakan masuk neraka karena dia membantu Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi walaupun tidak baca syahadat. Nah itu Nabi pada waktu menerima wahyu yang pertama. Jadi ini perbedaan di kitab Barzanji itu yang harus kita tahu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun. Ada sing ngomong 40 luwih. Ada sing ngomong wahyunya orang bulan Ramadan. Ada sing ngomong wahyunya 6 bulan Rabiul Awal. Dia bisa ngerti, tambah pinter bahwa perbedaan ulama, perbedaan pendapat harus kita tahu biar tidak selalu menyalahkan orang lain. Kayak ini yang ditakoni Om Noleko di Facebook. Dan pentakon misalkan yang sembahyang yang rumah, yang langgar lagi adan langsung sembahyang oli langsung sembahyang tapi orang ini ada. Oh dia apa? Jadinya kadang kan anak sih ngomong ada ngobrol baik. Kayaknya masih lagi ada. Mesti ya anak sih ngomong. Jadi itu sih ada ceramah baik. Jadi ngeten menjawab panggilan ada itu dianjurkan, tapi tidak diwajibkan. Kalau dalam kitab I'anat Talibin memang jelas panggilan ada dijawab. Wong sing lagi adzan pun Allahu Akbar nengati kudu balas dewek Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah nengati asyhadu an la ilaha illallah. Wong sing adzan ya wong sing luar ya memang dianjurkan untuk menjawab as-salatu khairun minan naum. Jawabnya apa Om Cito? Tangi sodak tak kon bener sodak tak kon bener. Jadi jawab artinya jawab nanti tapi I'anat Talibin Fathul Mu'in. Tapi kalau tidak jawab tidak apa mulane ilmu gue sing akeh, ngaji gue sing suwe. Kayak nanti TV jelas hasanah. Nabi menganjurkan makan tidak boleh berdiri. Yang takon gara anak lanang sing mondok. Mangan gara ngadeg oleh apa beli? Jawabannya enak. Mangan gara ndodok kuwe ora wajib. Nah, bener. Mangan gara jagong ora wajib. Mangan gara ngadeg ora haram. Jadi sama aja nyalahan aku orang ngerti ke sunah rokok minum kalau ngaduk mangan kalau ngaduk kayak kewan. Jadi mangan kalau ngaduk tidak haram. Nabi menganjurkan makan duduk, silahkan duduk. Tapi kalau ada yang terpaksa darurat minum sambil berdiri, jangan mengatakan itu haram. Jadi kayak gue butuh ngaji, ngerti perbedaan pendapat. Wes, ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Pertanyaan. Saudi Arabia hadir dan Saudi Arabia hadir. Oh iya wes. Syekh Ferry. Pertanyaan, ada riwayat yang mengatakan bahwa iblis sekalipun tidak bisa menyerupai Rasul karena pernah ada cerita orang yang bermimpi bertemu Rasul. Bisakah terjadi hal demikian? Kenapa kita tidak boleh menggambarkan Pak Rasul? Kenapa
kita tidak boleh menggambarkan wajah Nabi karena wajah Nabi itu adalah simbol kehormatan umat Islam. Wong jelas zaman Nabi laka foto, laka sing lukis. Jadi kalau ada yang menggambarkan Nabi walaupun wajahnya ganteng, itu tidak bisa mendeskripsikan Nabi, karena Nabi itu basarun lakal basyar. Nabi itu penuh dengan cahaya. Nabi itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tidak bisa digambarkan. Kalau digambar itu pasti ada cacat. Makanya tidak boleh digambar. Kalau digambar nanti mengkultuskan. Misalkan kena ditemplok gambaran Nabi, engkau akhirnya hampir kayak Tuhan yang digambar, para dewa, akibatnya kayak gue. Ya itu kan ada gambarnya, makanya itu nggak bagus kalau digambar. Termasuk tokoh-tokoh ulama yang digambar tapi tidak sesuai. Tapi kalau tokoh ulama nggak masalah, hanya sebatas kita tabarukan fotone para ulama, kiai-kiai sing jadi gurune dipajang, orang masalah. Kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi, itu memang pasti ada riwayat yang mengatakan bahwa iblis tidak bisa menyerupai. Iya betul, iblis tidak bisa menyerupai Nabi karena memang itu sudah dijaga oleh Allah bahwa Nabi itu basarun lakal basar. Nabi itu maksum. Yang namanya maksum itu tidak akan seorang Nabi melakukan kejahatan. Sedangkan kejahatan itu biasanya dibisiki setan. Sedangkan maksum terhindar dari kejahatan. Makanya setan akan hilang dan lari apabila bertemu dengan Nabi. Jadi orang bisa setan membo-membo persis kalau lainnya kanjeng Nabi. Begitu. Ada pertanyaan? Coba. Mana Juli? Coba. Sebelum ada Al-Quran kan berarti ada Injil ya? Iya. Tapi pengut Injil itu tetap masuk Islam kan gitu? Masuk apa? Surga nih? Penganut Injil. Iya. Mulanya nengkono anak istilah ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, terus dia menggunakan kitab yang asli. Nah, pertanyaannya kitab asli dan tidak bisa diverifikasi. Mulanya hari pas Kanjeng Nabi lahir, diutus menyebarkan Islam, ya orang yang menganut ajaran Nasrani dengan kitab Injil, orang yang menganut ajaran Yahudi dengan kitab Zabur dan Taurat, dia harus mansuhkan kitabnya, melebur ke dalam Al-Quran. Jadi harus membaca syahadat. Tidak bisa bilang Malaysia, orang Muslim lahir dari keluarga Muslim, orang Kristen lahir dari keluarga Kristen, orang Buddha lahirnya dari keluarga Buddha. Bayi, katanya bayi itu suci, murni. Anak sing ngomong berarti Gusti Allah orang adil. Lahirna bayi dan keluarga non Muslim, karena nanti dia akan masuk neraka. Melahirkan bayi di keluarga Muslim, nanti dia akan masuk surga. Berarti beriman gue. Anak semua melas oh. Nah, saya ini pertanyaannya gini, apakah orang yang lahir di keluarga Muslim dia dijamin tidak murtad? Banyak orang Islam yang masuk agama Kristen, masuk Hindu, masuk Buddha. Ada orang yang lahir di keluarga Nasrani, keluarga Hindu, keluarga Buddha, masuk Islam. Berarti tidak bisa menjas bahwa Allah itu tidak adil.
Semuanya karena manusia diberi pikiran dan hati untuk bisa menerima kebenaran. Oke, berarti mau apakah orang penganut Injil? Nah, ya, asal itu tadi diajak oleh Nabi masuk Islam, surga. Orang, ya berarti kan dia telah melihat Nabi, mendengar Nabi, seharusnya dia punya pemikiran, punya hati, punya perdebatan di dalam hatinya, mana agama yang benar dan mana agama yang kurang benar. Jadi kalau memang yang Injil sudah disebutkan Nabi akhir zaman, makanya pendeta Warokoh langsung beriman, pendeta Nastura langsung beriman, pendeta Bohera langsung beriman, karena di dalam Injil ada, wis jelas. Anak pertanyaan ini, aslinya Nabi terakhir siapa sih? Muhammad apa Isa? Misalnya kodam kiamat Isa yang mudun. Ya wes, intinya kayak gue mau, kan hari wong wis ngerti anak Islam, ya dia ketaterapan hukum mukallaf. Mukallaf itu yang melakukan dosa dapat neraka, yang melakukan kebaikan dapat surga, dan harus mengikuti dan paham serta mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebarkan Islam. Makanya tergantung hidayah, kabeh hidayah. Coba kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.